wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Dewi Ratandingsi. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang santai mengenai peranan BEM FKIP dalam meningkatkan minat bakat mahasiswa FKIP. Dan kita di sini nggak sendiri nih, kita bersama Gubernur FKIP yaitu... Halo semuanya, aku Tifa Zahra, aku Gubernur BEM FKIP periode 2025-2026. Nah oke Kak, langsung saja nih, kan di FKIP kan banyak ya program-program kerja unggulan tertentu. Nah, program kerja unggulan apa aja sih yang BEM FKIP miliki untuk periode saat ini? Yang spesifiknya itu menyasar ke pengembangan bakat non-akademik, contohnya kayak seperti seni atau olahraga seperti itu, gimana Kak? Oke, untuk tahun periode ini tuh sebenarnya kita punya banyak ya program unggulan itu. Tapi kalau misalkan kita condongkan lagi, kita spesifikasi lagi ke minat dan bakat di bagian non-akademik, kita punya namanya Festival Budaya dan nanti kita bakalan bikin bungkus Festival Budaya itu tuh bisa tersalurkan untuk minat dan bakat bukan hanya di seni saja, tapi juga ada keolahragaannya, ada esainya, mungkin bisa kita mix juga di akademiknya. Tapi memang Festival Budaya ini kita laksanakan untuk di akhir periode sebagai salah satu saluran untuk minat dan bakat mahasiswa FKIP dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, begitu. Oh, menarik sekali ya. Oke, di sisi lain mengenai program-program itu pasti kan kayak ada beberapa kondisi fasilitas ya Kak. Nah, bagaimana sih kondisi fasilitas di FKIP saat ini? Apakah BEM FKIP ini melakukan advokasi ke dekanat jika fasilitas itu kurang memadai? Oke, kalau di BEM FKIP itu kan kita punya beberapa bidang yang memang terhubung langsung ya kepada dekanat dan fakultas gitu kan. Untuk fasilitas saat ini memang masih belum bisa digunakan untuk seluruh mahasiswa ya. Hanya saja memang kita punya beberapa fasilitas untuk menunjang minat dan bakatnya. Salah satunya itu ada di ruang kesenian, itu di lantai 3. Memang aktif digunakan untuk mahasiswa PGSD itu semester 4. Ya, itu khusus untuk PGSD semester 4 memang ada cakupan mata kuliah kesenian musik begitu. Nah, untuk laporan segala macam mengenai fasilitas ini memang kita ada turun langsung atau melakukan advokasi kepada dekanat tentunya, dan kita akan salurkan juga dari laporan mahasiswa itu untuk ditinjau ulang oleh para dekanat seperti itu. Oke, baik. Berarti ini ya Kak, kayak bagus sekali betul fasilitasnya. Oke, di sisi lain kan mahasiswa FKIP sering sibuk banget dengan praktikum atau tugas ya Kak? Betul. Nah, bagaimana BEM FKIP ini mengatur jadwal kegiatan minat bakat itu agar nggak bentrok dengan jadwal akademik dan sehingga mahasiswa itu tetap ingin terlibat dan tidak mengganggu perkuliahan seperti itu, gimana Kak? Seperti ini, kita tentunya BEM FKIP itu punya target ya untuk dicapai gitu kan. Dan memang banyak sekali mahasiswa yang harus melaksanakan tugasnya dan melaksanakan kewajibannya gitu di BEM, atau memang kita salurkan di minat dan bakat. Salah satunya harusnya kita bisa memanajemen waktu ya, karena memang kita balik lagi karena ini sebuah organisasi, otomatis kalau misalkan satu gak bisa kita harus balik nih ke yang lain, kayak kita harus cari solusi lain. Di tanggal sekian bisa enggak, atau kita kasih target, guys untuk di tanggal 12 harus sudah selesai semua tugasnya, kita fokus ke minat dan bakat seperti itu mungkin. Jadi kita perjanjian dulu sama anak-anak supaya aku udah selesai, mungkin teman-teman juga selesai gitu, biar bareng-bareng aktif di minat dan bakat. Jadi sama-sama diatur gitu ya kayak. Oke, betul. Iya, betul. Oke, nah pasti kan ada strategi ya Kak. Bagaimana strategi BEM FKIP ini untuk merangkul mahasiswa yang punya bakat, tetapi itu di dalam BEM FKIP tidak punya geng atau circle seperti itu? Gimana Kak cara mengatasinya? Berarti untuk yang para individualis ya? Iya, betul. Nah, betul. Untuk FKIP itu memang tidak lepas dari para individual ya, karena kan memang kita fokus untuk mengejar pendidikan dan jenjang karir selanjutnya kan. Betul. Mungkin saat ini BEM FKIP belum bisa menanggulangi itu mungkin ya, tapi kedepannya kita bakalan cari solusi untuk merangkul mahasiswa-mahasiswa yang memang memiliki bakat dan minat di bidang non-akademik begitu. Pasti kan ada gitu kan, dengan cara mungkin kita bisa siarkan secara langsung melalui konten-konten di media sosial, atau mungkin kita bisa pakai media kita ngobrol dengan teman-teman. Itu kan pasti kalau misalnya kita ngobrol di kantin kedengeran nih, oh iya FKIP mau bikin ini, itu pasti langsung kedengeran gitu. Apalagi kan kita nggak mungkin lah
nggak kedengeran terus kita nggak ngobrol lagi gitu, pasti kedengeran. Jadi dengan cara ngerumpi ya bahasanya, jangan cara ngerumpi mungkin. Kedengeran tadi, iya. Betul. Yang selanjutnya ini, kan BMFK pasti membangun budaya kompeten. Bagaimana pasti di suatu saat nanti kayak ada beberapa kompetensi ya. Bagaimana BMFK ini membangun budaya kompetensi yang sehat antar prodi di FKIP? Apakah sering terjadi perselisihan dan bagaimana BMFK itu menanganinya, Kak? Kompetensi untuk para prodinya ya? Iya. Mungkin cara kita menanganinya itu adalah bukan menengahinya ya, tapi tetap menjadi netral gitu kan. Kita harus ngasih arahan nih kalau misalkan memang kita tuh bukan berpartisipasi secara jahat kan, karena kan kita satu prodi, mau nggak mau kita satu FKIP gitu kan. Mungkin kita bisa jadikan FKIP ini sebagai inklusif atau bersinergi bersama-sama seperti itu. Oke. Nah yang selanjutnya nih Kak, pasti kan kalau mahasiswa baru tuh masih banyak yang newbie kayak belum tahu di karakternya gimana. Bagaimana cara BMFKIP ini memastikan bakat mahasiswa baru itu terlihat sejak mataf? Apakah ada database bakat yang dikelola BMFKIP atau gimana, Kak? Nah, untuk mataf itu sejauh ini di tahun kemarin ya terakhir kalau misalkan kita bisa bilang, karena kan tahun sekarang belum ada mataf kan, kita masih belum pembukaan mahasiswa baru. Untuk kita bisa lihat apakah ada mahasiswa yang berbakat atau enggak itu kita bisa lihat di saat kumpulan kelompoknya. Biasanya kan kita ada penugasan, itu penugasannya itu pembuatan video perkenalan, lalu ada membuat yel-yel dalam satu kelompok, lalu ada jargon, lalu ada akademiknya, ada esai juga. Lalu kita juga biasanya di mataf itu kita bakalan ngadain pensi. Nah di pensi itu mungkin kita bisa tahu nih ada mahasiswa yang memang minatnya itu ternyata bukan di akademiknya, tapi memang dia juga punya bakat di non-akademiknya seperti itu. Saat mataf ya biasanya begitu. Bisa terlihat ya sedemikian rupa. Terus seringkali kan mahasiswa ikut lomba karena birokrasinya yang ribet kan. Bagaimana sih peran BMFKIP ini dalam membantu mahasiswa untuk hal perizinan dispensasi kuliah dan pencairan dana lomba ke fakultas? Oke. Biasanya kalau misalkan kita akan mengikuti perlombaan, itu kan kita pasti dapat surat undangan ya. Iya betul. Tentunya acara besar itu pasti fakultas bahkan sampai ke Kaprodi pun atau universitas pun bakalan dapetin surat undangan. Nah mungkin kesulitan yang paling jelas itu di bagian anggaran dan di bagian izin dispensasi ya. Tapi alhamdulillahnya itu FKIP itu memang bersinergi untuk membantu minat dan bakat mahasiswanya nih, selain di akademik juga non-akademik. Jadi insya Allah untuk FKIP ini memang bisa dipermudah untuk mengikuti perlombaan begitu. Jadi semuanya dipermudah. Ya, memang sudah bekerja sama ya dengan FKIP juga. Pasti tentunya FKIP dan dosen-dosen Kaprodi pun akan mendukung kalau misalkan mahasiswanya memang berbakat dan memiliki minat di non-akademik seperti itu. Welcome sekali ya Kak. Betul sekali. Oke, selanjutnya ini kayak apakah BMFKIP ini memfasilitasi pertemuan antara mahasiswa berbakat dengan dosen yang kompeten dalam bidangnya? Kayak misalkan mahasiswa jago seni tari ini mau dipertemukan dengan dosen yang seni tari juga. Apakah BEM itu memfasilitasinya, Kak? Oke. Untuk sejauh ini ya selama aku semester, karena kita balik lagi tadi kita sudah belajar di semester 4 itu ada namanya seni musik, seni rupa, dan seni apa ya di kalian? Seni lukis ya, seni intinya lukis. Itu ada, dan ada sendera tari juga. Jadi untuk sebenarnya ini bukan peranan BMFKIP, tetapi memang ada cakupan untuk pembelajaran atau untuk mata kuliahnya. Betul. Jadi nanti ketika kita sudah melaksanakan mata kuliah tersebut akan tersaring mahasiswa-mahasiswa yang memang ada di minat, misalkan di tari, itu pasti bakal ketemu. Karena kan dosen-dosen yang mengampu pun tidak lain memang dosen aslinya gitu, dosen seninya langsung. Ada seni tari, seni musik, dan seni rupa ya. Bu Hanika itu seni rupa, lalu ada Pak Adnani seni tari, dan ada Pak dari Godin itu dia seni musik. Nah itu pasti langsung kesaring dengan langsung gitu kan, dan tentunya memfasilitasi juga memang dari beberapa dosen memang mendukung ya dengan anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa yang memiliki bakat di bidang tersebut gitu, langsung tersaring, langsung terfasilitasi. Langsung tahu ya siapa iya yang betul bakat, sekali gitu.
yang selanjutnya nih Kak, bagaimana BEM FKIP itu mendorong pihak fakultas agar memberikan penghargaan, reward atau beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dan mengharumkan nama FKIP gitu. Gimana? Oke. Ini agak sulit ya karena kita sebagai BEM nih harus teradvokat ya antara mahasiswa dengan FKIP-nya. Mungkin kita bisa mencontohkan terlebih dahulu ya. Biasanya kita ada pengajuan terlebih dahulu. Kalau misalkan ada pelaporan, karena setiap ada yang keluar untuk mengikuti lomba pasti ada pelaporan masuk kepada fakultas, ada surat disposisinya. Nah mungkin kita bisa pasti mereward jika memang dananya ada. Iya, betul ya. Mungkin kalau misalkan tidak ada, kita akan anggarkan atau salurkan dari BEM FKIP sendiri itu untuk membantu dari pihak fakultas. Begitu. Iya, oke Kak. Oke, selanjutnya apa keluhan terbesar dari mahasiswa terkait penyaluran minat bakat di FKIP ini selama periode kepengurusan Kakak? Berarti kalau misalkan bahas selama periode kepengurusan aku, itu berarti di sebelumnya. Betul. Oke. Untuk di sebelumnya itu minat dan bakat memang tidak terlalu terlihat ya, tapi memang ada beberapa yang menjuarai, tapi tidak di bagian seni kalau nggak salah. Iya. Tidak di bagian seni, tapi biasanya minat dan bakat ini kita salurkan itu di UKM mahasiswa. Dan ada mahasiswa FKIP yang memang harus mengikuti UKM dulu. Kalau misalkan suka nyanyi, ikutnya UKM-nya berarti UKM paduan suara. Begitu kebanyakan memang masih belum bisa kita pegang secara langsung ya minat dan bakat mereka. Misalkan kita nggak bisa nyalurin paduan suara FKIP itu belum ada. Tapi mungkin periode selanjutnya bisa kita bicarakan dengan dekanat dan fakultas begitu. Semoga bisa meningkat ya Kak? Ya betul sekali, kita usahakan. Oke, seberapa besar dukungan dana dari fakultas untuk kegiatan minat bakat dibanding kegiatan akademik atau ilmiah? Apakah BEM FKIP ini merasa cukup? Karena untuk saat ini kita sedang mengejar unggul ya, fakultas kita sedang mengejar unggul, mungkin antara pendanaan di bidang ilmiah atau akademik dan non-akademiknya kita sedang di 50-50 ya, 50%. Karena memang untuk perguruan tinggi itu cukup jarang ya perlombaan minat dan bakat. Kita lebih seringnya ke artikel, jurnal, begitu atau karya tulis ilmiah. Tapi sejauh kacamata BEM FKIP memandang itu memang di fakultas FKIP ini memang sangat amat mendukung akademik dan non-akademik mahasiswanya begitu. Jadi aku bisa simpulin kayaknya 50-50 sih. Oke. Untuk lumayan ya Kak ya? Ya, mungkin kalian ada yang mau ikut lomba nanti BEM FKIP yang ngadain ikut ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Terakhir nih ya. Terakhir nih guys, terakhir. Menurut Kakak pribadi, idealnya seperti apa sih lingkungan minat bakat di FKIP yang mampu membuat mahasiswa itu terlibat 100% ya? Semuanya ikut minat dan bakat gitu. Lingkungannya ya? Iya, gimana Kak? Mungkin lebih di fasilitasnya ya. Kita harus bedah fasilitasnya terlebih dahulu. Contohnya mungkin di pojok bacanya, karena kan ada beberapa mahasiswa yang memang suka membaca, suka menulis, bisa kita masukkan ke minat dan bakat di pojok baca gitu. Atau suka memainkan alat musik, kita buka ruang keseniannya. Atau memang suka bernyanyi, ruang keseniannya. Atau memang suka menari, kita buka sanggarnya gitu. Dan memang saat ini FKIP itu sedang membangun ruang serbaguna ya di atas lantai 3, kalau teman-teman mau tahu. Jadi di atas itu ada minat untuk pojok baca, ada kesenian, dan mungkin nanti bisa kita olah lagi untuk ruang berdiskusi sebagai bahan untuk mendorong minat dan bakat mahasiswa FKIP begitu. Itu idealnya seperti itu ya. Kita punya beberapa ruang yang memang kita gabungkan jadi satu untuk mendukung minat dan bakat selain di bidang akademik. Karena kan kalau akademik kita punya perpustakaan sendiri gitu kan. Mungkin FKIP bisa lebih anggarkan lagi untuk fasilitasnya, karena memang sekarang itu bisa digunakan tapi memang ada perizinannya. Iya betul. Itu di lantai 3 ya kalau nggak salah. Keren. Jadi kayaknya kalau ngebahas tentang minat dan bakat FKIP ini udah clear deh. Betul. Mantep banget itu clearnya. Jadi kalau misalkan seandainya udah difasilitasin kayak gitu, jadi mahasiswa yang emang memiliki minat dan bakat itu langsung bisa menyalurkannya lebih leluasa. Betul sekali. Gitu, kalau memang sudah kita buka, sudah kita informasikan, mungkin dibuka untuk publik seluruh mahasiswa FKIP begitu. Pasti pada seneng ya Kak? Yap, betul.
Oke, itu pertanyaan terakhir ya, Kak. Oke. Alhamdulillah, akhirnya kita selesai, guys. Pertanyaannya udah selesai semua tentang belajar minat dan bakat peran BEM dalam minat dan bakat Mahasiswa FKIP periode Gubernur 2025-2026. Sampai di sini ya teman-teman pertemuan kita. Semoga kita belajar tadi bermanfaat bagi semuanya dan Terima kasih sudah mengundang saya terima sebagai kasih banyak, Kak narasumber. Latifa, Terima kasih Gubernur, juga. ya Allah. Oke. Repot-repot. Oke, So. kita sampai di sini ya guys. Sampai bertemu lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara, BEM FKIP UMC telah berupaya menjadi fasilitator dalam pengembangan minat dan bakat mahasiswa non-akademik melalui berbagai program dan juga mekanisme seperti festival budaya, dukungan terhadap kegiatan lomba, serta kerjasama dengan fakultas dan juga dosen. Meskipun fasilitas dan sistem penyaluran minat bakat belum sepenuhnya merata dan terstruktur, BEM FKIP tetap menjalankan perannya melalui advokasi ke dekanat, pengaturan waktu kegiatan agar tidak bentrok dengan akademik, serta pemanfaatan mata kuliah dan kegiatan fakultas sebagai sarana deteksi dan pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Selain itu, dukungan fakultas terhadap kegiatan akademik dan non-akademik dinilai cukup seimbang dan menjadi peluang untuk membangun ekosistem minat dan bakat yang lebih terstruktur. Sinergi antara BEM, fakultas, dosen, dan mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam pengembangan minat dan bakat di FKIP.